Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali dari Gedung Putih Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengungkapkan komitmen Indonesia untuk mengimpor energi dan puluhan pesawat buatan Amerika Serikat. Total nilai kerjasama ditaksir mencapai belasan miliar dolar Amerika. Hal tersebut diungkapkan oleh Trump pada Selasa 15 Juli lalu. Trump menyebut bahwa Indonesia berkomitmen untuk membeli komoditas energi senilai 15 miliar dolar atau sekitar 243,9 triliun rupiah. Selain itu, Trump juga menyebut bahwa Indonesia akan membeli pesawat Boeing sebanyak 50 pesawat. Hal ini juga menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan oleh kedua negara. Trump juga mengungkap bahwa kedua negara yakni Indonesia dan Amerika telah menyepakati tarif sebesar 19% untuk barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Angka ini menjadi lebih murah dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang mencapai 32%. Sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo. Trump menyampaikan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Tarif impor sebesar ini mencuat ketika Trump mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo yang menetapkan tarif sebesar 32%. Tarif ini mulai berlaku per Agustus nanti. Menindaklanjuti hal tersebut, Prabowo langsung bergerak cepat dengan mengirimkan tim delegasi guna menegosiasikan tarif ini. Java TV melaporkan. Masih dari Washington DC, Presiden Trump juga mengumumkan kabar yang dinantikan pelaku ekspor Indonesia. Tarif impor produk Indonesia di Amerika Serikat diturunkan menjadi 19%. Langkah ini ditempuh setelah dialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Selasa 15 Juli 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu detail kesepakatan tersebut mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas produk yang diimpor dari Amerika, sementara Amerika akan mengenakan tarif 19% atas produk impor dari Indonesia. Di sisi lain, Trump mengatakan bahwa Indonesia memiliki tembaga berkualitas tinggi, sehingga Amerika akan menggunakan tembaga tersebut untuk keperluan industrinya. Oleh karena itu, dalam kasus tembaga, dari pernyataan Trump menyiratkan bahwa komoditas tembaga Republik Indonesia dapat dikenakan tarif rendah dibandingkan dengan barang lainnya yang diimpor dari Indonesia. Selain itu, Trump juga mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar serta 50 pesawat Boeing 777. Adapun komitmen yang diberikan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat tersebut menghasilkan pengurangan tarif yang signifikan, yakni pemotongan tarif sebesar 13%. Java TV melaporkan. Berpindah ke tanah air, Kepala BNN Komjen Martinus Hukom mengeluarkan arahan tak biasa. Seluruh anggota BNN dilarang menangkap pengguna narkoba dan diimbau untuk lebih menekankan penanggulangan melalui rehabilitasi. Kepala BNN menyebut dasar dari pelarangan ini adalah ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika. Pada ketentuan undang-undang tersebut mengatakan bahwa pengguna narkoba harus menjalani rehabilitasi, bukan pidana. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa 15 Juli lalu. Martinus mengatakan bahwa di Indonesia sendiri terdapat 1.496 institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang merupakan sebuah pusat kesehatan atau lembaga rehabilitasi. Martinus selalu mengajak agar masyarakat yang memiliki keluarga pengguna narkoba agar melaporkannya ke institusi tersebut.
Martinus mengatakan bahwa pengguna hanyalah korban dari para bandar. Oleh karena itu, Martinus menegaskan bahwa pengguna narkoba tidak harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Java TV melaporkan. Dukungan mengalir untuk perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa. Ketua DPD Sultan B. Najamuddin menyambut baik kesepakatan AYUSEPA. Ia optimis kerjasama ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Sultan menilai kesepakatan ini menunjukkan kemampuan RI dalam memperluas jaringan kemitraan strategis di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Selain itu, kepada sejumlah wartawan pada Selasa 15 Juli lalu, Sultan juga mengatakan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti efektivitas diplomasi RI di era Prabowo Subianto. Sultan mengatakan bahwa diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo tidak hanya memperluas pasar ekspor, akan tetapi juga memperkuat posisi RI dalam perdagangan global. Sementara itu, Sultan turut mengomentari dari sisi ekonomi mengenai kesepakatan ini. Menurut Sultan, pasar Eropa dinilai memiliki potensi besar untuk produk unggulan asal Indonesia. Namun, Sultan juga mengatakan bahwa aturan regulasi di Eropa seperti Renewable Energy Directive II atau RED II serta European Union Deforestation menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Java TV melaporkan. Perhatian bagi para pengendara. Korlantas Polri saat ini tengah menggelar Operasi Patuh 2025. Operasi ini menyasar pelanggaran yang berisiko tinggi. Sejumlah titik rawan telah menjadi prioritas pengawasan. Seperti yang diketahui, Korlantas Polri resmi menggelar Operasi Patuh di seluruh Indonesia mulai hari Senin tanggal 14 Juli hingga hari Minggu tanggal 27 Juli mendatang. Adanya operasi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Operasi ini menyasar beberapa pelanggaran, yakni kendaraan yang tidak memiliki STNK atau SIM, pengendara yang diketahui telah melanggar marka dan rambu, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI atau sabuk, serta pengendara yang diketahui sedang bermain gawai saat berkendara. Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Adi Syahbudi mengatakan bahwa para pengendara yang melawan arus akibat menghindari razia akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau pidana kurungan maksimal 2 bulan. Adi juga menambahkan, bagi pengendara yang tidak mengenakan helm akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000 atau kurungan maksimal 1 bulan. Kemudian, denda Rp750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan dijatuhkan kepada pengendara yang bermain ponsel saat berkendara. Sementara itu, adapun tempat yang dijadikan sasaran operasi adalah kawasan tertib lalu lintas, kawasan industri, jalan raya dan jalan tol, kawasan rawan pelanggaran, serta kawasan tertentu yang menerapkan ganjil genap. Java TV melaporkan. Menuju Jakarta lebih ramah lingkungan. Pemprov DKI Jakarta menggelar uji coba fasilitas RDF Refuse Dry Fuel di Rorotan, Jakarta Utara. Pengolahan ini akan mengubah sampah menjadi bahan bakar yang lebih ramah energi. Uji coba pengolahan ini dilaksanakan di Rorotan, Jakarta Utara. Pada uji coba ini, Pemprov DKI menggunakan sampah kering dari tempat pengolahan sampah 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Sementara itu, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu UPST Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi DKI Jakarta, Agung Pujowinarko, dalam keterangan yang disampaikan pada Senin 14 Juli lalu mengatakan, uji coba pada bulan Juli ini menggunakan sampah kering dengan kapasitas 50 ton per hari. Selanjutnya, pada bulan Agustus nantinya, kapasitas sampah akan ditambah menjadi 150 sampai 500 ton per hari dengan sampah basah baru. Kemudian, ia juga menyebut bahwa kapasitasnya akan bertambah secara bertahap menjadi 500 sampai 2.500 ton pada September nanti.
Agung lalu menambahkan bahwa pengoperasian sistem RDF Rorotan secara penuh nantinya akan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, saat ini ia mengatakan masih belum ada informasi rinci terkait waktu kapan pelaksanaannya. Java TV melaporkan. Lalu lintas penyeberangan di Ketapang tersendat. Aktivitas pelabuhan Ketapang nyaris lumpuh total. Antrian panjang terjadi setelah sejumlah kapal tidak beroperasi karena faktor teknis. Pada Rabu pagi, tanggal 16 Juli, Pelabuhan Ketapang terpantau padat dan penuh kendaraan berat yang mengantri untuk penyeberangan. Hal ini merupakan imbas dari kebijakan di sepihak Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Tanjung Wangi yang menunda operasional 15 kapal jenis landing craft tank. Salah satu sopir mengatakan bahwa di lokasi beberapa sopir truk bahkan sempat berbalas klakson. Hal tersebut dikatakan merupakan bentuk solidaritas terhadap petugas pelabuhan. Sementara sopir lain mengatakan, ia bersama beberapa sopir lainnya sepakat melakukan blokade pintu keluar. Serta ia juga mengancam tidak akan membuka jalan sebelum ada kapal yang akan mengangkut. Aksi ini merupakan bentuk protes atas dihentikannya 15 kapal LCT imbas tenggelamnya KMP Tunujaya. Larangan ini diterbitkan langsung oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut melalui KSOP. Java TV melaporkan. Warga di lereng Gunung Slamet menemukan peluang baru. Budidaya kopi kini menjadi pilihan ekonomi warga di Desa Gunung Sari, Kabupaten Pemalang. Komoditas ini dinilai menjanjikan sebagai sumber penghasilan jangka panjang. Beginilah aktivitas Fajar, seorang petani muda di Desa Gunung Sari yang kini fokus mengembangkan bibit tanaman kopi. Di tengah kondisi tanah pegunungan yang subur, Fajar mulai mengembangbiakan kopi jenis Robusta dan Arabica. Dalam pengembangbiakan kopi, Fajar memilih sistem pendederan biji kopi untuk menghasilkan bibit unggul. Bibit yang telah diseleksi kemudian ditanam di dalam polybag untuk tahap pembibitan awal. Langkah ini ia tempuh karena ia melihat semakin banyaknya petani di lereng Gunung Slamet yang mulai menanam kopi. Tak hanya dijual di sekitar wilayah Pulau Sari, bibit kopi hasil pendederannya juga dipasarkan hingga keluar kota. Saya buat bibit kopi ada dua macam ya. Ini ada Arabica sama Robusta. Kalau ini jenis Robusta. Ini Robustanya TS6 sama BP42. Sebagian dari Temanggung, sebagian lagi memang dari Puslit Koka di Jember yang BP42. Keistimewaannya apa ini, ya, Pak? Bibit dari apa? Dulu sih kata mereka yang membuat katanya anti nematoda, produktivitas bagus, terus juga rasa juga standar lah. Artinya Robusta kan kadang ada yang rasanya flat sekali, kalau yang dataran tinggi itu biasanya kan kurang budi gitu. Tapi ini lumayan bagus dan bisa beradaptasi di semua jenis lahan, artinya lahan yang kurang subur pun mampu untuk tanam jenis Robusta ini. Gitu ya. Tidak begitu rakus di nutrisi lah. Terus ini sistemnya setek apa ini biji, Pak? Memang saya dari biji, tapi dari indukan yang bagus. Cuman wacana ke depan tetap saya sambung. Kalau istimewa jadi biji yang jelas kita bisa langsung membuat benih dengan kuantiti yang lumayan banyak lah. Karena kita semai langsung kita tanam di polybag. Beda kalau kita stek kan butuh banyak sekali perawatan dan proses juga nanti kan. Budidaya kopi ini diharapkan dapat menjadi alternatif usaha baru bagi warga di sekitar lereng Gunung Slamet, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat desa. Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Generasi muda siap bergerak maju. Kegiatan regenerasi kepemimpinan Hima Prodi PPKN UNP Kediri menjadi momen penting untuk melahirkan pemimpin baru, serta meneguhkan komitmen organisasi dan juga melanjutkan estafet perjuangan mahasiswa secara lebih progresif.
Semangat estafet perjuangan terus menyala di tubuh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hima Prodi PPKN Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri. Mereka menggelar regenerasi kepemimpinan di ruang pertemuan A5 Kampus 1 UNP. Acara ini menjadi sebuah momen penting yang bukan sekadar serah terima jabatan, tapi juga peneguhan komitmen dan arah perjuangan mahasiswa. Sekitar 50 anggota aktif hadir dalam agenda ini bersama para tamu undangan, seperti pembina Hima Prodi, perwakilan BEM Universitas, DPM, KPRM, dan BPPRM. Prosesi ini dimulai dengan sambutan hangat dari pengurus demisioner, dilanjutkan dengan serah terima jabatan kepengurusan baru periode 2025-2026. Ketua Hima Prodi sebelumnya, Muhammad Nanang Ramadan, menyampaikan rasa syukur dan haru setelah selesai mengemban amanah 1 tahun terakhir. Nanang menyebut salah satu pencapaian terbesar selama kepemimpinannya adalah sukses menggelar agenda melek politik yang menghadirkan Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia saat itu, serta seminar KPU menjelang Pilkada dan LKMM Pradasar untuk pembekalan mahasiswa baru. Tentunya saya pribadi sangat senang sekali ya, karena amanah yang diberikan selama 1 periode ini alhamdulillah sudah tuntas terselesaikan dengan baik. Tapi di sisi lain saya juga merasakan kesedihan. Karena apa? Karena banyak sekali kenangan-kenangan yang mungkin tidak bisa terulang kembali. Kalau pencapaian terbesar menurut saya pribadi, saya berhasil mengadakan sebuah kegiatan yang dimana menurut saya sangat penting, yaitu kegiatan melek politik. Kenapa sangat penting? Karena politik ini mempengaruhi kehidupan kita, baik di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan lainnya. Dan yang sangat saya banggakan, saya bisa mengundang salah satu capres Indonesia tahun 2024 kemarin, yaitu Bapak Ganjar. Banyak sekali sih tantangannya, akan tetapi yang paling utama itu keaktifan anggotanya sih Mas. Itu sudah menjadi penyakit umum organisasi di UNP ini ya, mungkin keaktifan anggota. Tentunya banyak sekali program yang paling berdampak. Ya tadi ada melek politik, terus kami juga mengadakan seminar KPU yang kemarin untuk mencerahkan pemahaman teman-teman pada saat pemilihan gubernur. Terus ada juga latihan LKMM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang digunakan untuk membekali mahasiswa untuk berproses dalam organisasi kedepannya. Mungkin kalau kemarin itu kita belum bisa mengadakan Disnatalis ya, di periode ini alhamdulillah bisa mengadakan Disnatalis, akan tapi belum berjalan dengan maksimal. Dan tapi saya kira nanti untuk periode selanjutnya pasti bisa dimaksimalkan kembali. Mungkin pesan saya yang pertama, tetap kita jaga rasa kekeluargaan, solidaritas, tanggung jawab, dan tentunya nilai-nilai kejujuran yang berlandaskan dengan Pancasila. Karena kita background Prodi PPKN ya, otomatis kita harus mengikuti nilai Pancasila. Dan tentunya harapan saya nanti program kerja yang mungkin di periode ini belum berjalan dengan maksimal bisa dimaksimalkan di periode selanjutnya, dan bisa ditingkatkan lagi program kerja yang benar-benar berdampak untuk mahasiswa Prodi PPKN. Sementara itu, pada momen regenerasi ini, Ragil Winarno resmi terpilih sebagai Ketua Umum Hima Prodi PPKN periode 2025-2026, didampingi Diah Ayu sebagai Wakil Ketua. Kemudian, Ragil menyampaikan visinya untuk menjadikan Hima Prodi PPKN sebagai organisasi yang aspiratif, edukatif, dan progresif. Visi ini didukung dengan misi memperkuat solidaritas, mengembangkan potensi, serta menjadi penghubung efektif antara mahasiswa dan pihak prodi. Program unggulan yang diusung adalah Temu Rasa Anggota, sebuah evaluasi bulanan untuk menampung aspirasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Ragil, mahasiswa aktif organisasi memiliki nilai lebih, terutama dalam hal soft skill, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu. Untuk program kerja kita mengambil di internal Hima Prodi. Program unggulannya? Temu Rasa Anggota. Itu acaranya bagaimana? Itu kita evaluasi kinerja kita selama rencana mau 1 bulan kali kita evaluasi
anggota itu kita tampung dan kita jadikan acuan untuk berjalannya atau berjalannya ke depannya untuk menjaga semangat. Yang pertama pastinya kita saling terbuka satu sama lain dan saling menguatkan mengenai program. Insya Allah kita ambil atau kita melanjutkan program yang selanjutnya. Yang pasti Prodi ini kan sebuah organisasi. Untuk orang-orang yang ikut organisasi itu punya nilai lebih, baik itu di dalam akademik maupun di tertentu di non-akademik, di soft skill-nya. Kita berlatih setiap kegiatan untuk mengasah kemampuan kita dan nantinya bisa diterapkan di kehidupan masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah yang menjadi tanda awal langkah baru Hima Prodi PPKN UNP Kediri untuk terus bergerak lebih solid dan berdampak bagi seluruh mahasiswa. Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Kejaksaan Agung bersama dengan Dewan Pers menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU. MOU ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kemerdekaan pers, keterbukaan, hingga kolaborasi untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Selasa 15 Juli lalu, Kejagung bersama dengan Dewan Pers telah menyepakati upaya mewujudkan kemerdekaan, keterbukaan, serta kolaborasi dukungan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam keterangannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa kejaksaan selaku lembaga pemerintah tidak bisa bekerja secara individu, sehingga ia membutuhkan pihak lain untuk mengevaluasi lembaganya. Salah satu pihak yang digandeng adalah Dewan Pers. Burhanuddin mengatakan bahwa pers adalah sahabat. Hal ini karena sifat pers sebagai unsur pengawasan. Burhanuddin juga menambahkan bahwa pekerjaan kejaksaan tidak akan sampai ke kalangan masyarakat karena tugas pers yang membuka informasi, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian kinerja. Burhanuddin juga menegaskan bahwa fungsi pers juga dapat memantau kinerja pengawasan adiaksa di seluruh Indonesia. Ia juga mengakui dengan luasnya Indonesia, pihaknya merasa kesulitan dalam memantau seluruh insan kejaksaan. Oleh karena itu, dengan hadirnya pers, maka seluruh pegawai di seluruh Indonesia akan terpantau gerak-geriknya. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan bahwa pers adalah mitra pemerintah, terutama dalam hal pengawasan. Selain itu, Komarudin juga menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan langkah positif guna mengawasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Komarudin mengingatkan bahwa tindakan pengawasan tersebut harus berdasarkan profesionalisme. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.